Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ibu-ibu majelis taklim ataupun CPRT yang hadir di pada sore hari ini, mungkin langsung saja Pak Zikir. Di tahun 2024 kita akan menghadapi pesta demokrasi yang besar-besar. Yang pertama kita akan menghadapi Pileg dan juga Pilpres, dan tidak kalah pentingnya nanti kita akan menghadapi pemilihan gubernur dan juga bupati wali kota Kalimantan Barat. Dan kami sangat berharap dengan kehadiran Sobat Zikir di Sungai Bawang ini yang saat ini meminta saran dan masukan dari seluruh masyarakat yang ada di Wilayah Sungai Bawang dalam rangka menuju Pesta Demokrasi 2024. Maka dari itu kami selaku dari pemuda sangat berharap ada legislator-legislator yang nanti akan duduk dari itu selalu bersama dengan masyarakat. Karena apa? Karena harapan itulah yang kami butuhkan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin terjadi di masyarakat bawah. Karena apa? Karena selama ini bersama bahwa para legislator yang sudah berada di pusat kadang dia lupa lagi balik ke daerahnya, sehingga apa? Pembangunan yang mungkin tidak bisa disampaikan, perlu kondisi-kondisi yang sangat urgent yang perlu mereka kawal, dan ini sulit untuk bisa tersampaikan. Dan kalau saya lihat dari sepak terjang dari Pak Zikir selaku DPR RI mengawal pembangunan di Kalimantan Barat yang sudah luar biasa, salah satunya adalah pelabuhan Ijing yang merupakan pelabuhan internasional nanti yang akan ekspor dan impor itu nanti akan masuk di Bupawang. Dan tentu ini akan terdampak masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ini sendiri. Dan kami berharap kepada Pak Zikir, tentu dari kami dari kalangan pemuda sangat berharap untuk bisa nantinya maju ke DPR RI, sehingga ada orang tua kita yang nantinya bisa menyampaikan apa menjadi keluh kesah dari pemuda. Kalau tidak ada perwakilan, ya mungkin kita akan kesusahan kemana kita akan menyampaikan aspirasi itu sendiri. Karena apa? Karena hanya besar itu dari APBN. Anggaran besar itu ada dari APBN. Sehingga apa? Kalau dari APBN itu tidak masuk ke Kalimantan Barat, sehingga pembangunan yang ini akan tertinggal. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan sangat jauh dari sisi infrastrukturnya. Nah, barusan berapa bulan yang lalu dari tim survei tanah itu baru ada namanya uji kelayakan jembatan tol yang waktu itu pengeboran di samping IPDN, dan infonya bahwa tol itu nanti akan melewati dari Stadion Pontianak sampai ke Ijing sampai ke Singkawang. Itu masih dalam uji kelayakan infrastruktur tanah. Sebulan nanti ketika nanti Pak Zikir itu bisa menjadi perwakilan DPR RI di pusat, ini bisa dikawal sehingga apa? Infrastruktur di Kalimantan Barat ini bisa. Karena apa? Karena Kalimantan kita akan masukin namanya nanti IKN. Tentu ada dapat yang bisa kita rasakan. Maka dari itu kami berharap kepada Pak Zikir, mungkin dari hasil rostro selama ini di Kalimantan Barat, tentu harapan kami sangat memohon kepada Pak Zikir untuk bisa menjadi bagian kami untuk bisa menyampaikan aspirasi nanti di pusat. Tentunya kan berharap Pak Zikir bisa maju ke DPR RI sehingga aspirasi itu bisa tersampaikan di pusat melalui dana APBN. Beliau ini adalah pembawa acara di mana-mana IKBM. Jadi beliau ini kalau IKBM punya acara di hotel-hotel Pak, panitia tak ada duit isi utang duluan. Karena tak dibayar pun tidak apa-apa beliau. Jadi tidak perlu cari pembawa acara yang ini. Beliau luar biasa pengabdiannya terhadap ya IKBM dan masyarakat Madura. Bagus saya urus perusahaan saya. Ya artinya memang kalau saya kan memang seorang pedagang Pak, walaupun kuliahnya di UIN, ya tapi alhamdulillah Pak, walaupun saya pedagang sekarang
murid tahfiz saya sudah hampir 100 orang di Ketapang itu, dan panti asuhan kita sudah berjalan dan kita siapkan bangunan kurang lebih 90 orang bisa menampung. Makanya Bapak Ibu sekalian yang punya anak yatim silakan kirim ke panti saya dan saya akan tanggung sampai ke perguruan tinggi. Di nama pondok saya kebetulan disingkat nama dato dan bapak saya, Miss Hasdil Hupas. Jadi Miss itu Missouri, Has itu adalah Hasan, itu dato saya. Jadi saya buatlah di situ yayasan, kemudian kita buat tahfiz yang saat ini sudah 100 orang. Alhamdulillah ada yang sudah 15 juz. Dan juga sebelumnya kita bangun juga panti asuhan, dan kita masih ada kekurangan sekitar 50 orang. Kalau ada yang ingin anak yatim yang ingin diserahkan ke kita untuk biaya tanggung dan Ketapang itu kita tanggung dan kita akan biayai semua, dan cuma dia harus masuk tahfiz anak yatimnya. Tahfiznya itu saya suruh kelola dengan kiai, dan saya juga walaupun panti asuhan saya bayar dengan kiai untuk personalnya, karena manajemen tahfiz saya bedakan. Kalau anak yatimnya saya pelihara sendiri, kalau tahfiz saya serahkan ke kiai karena saya bukan kiai. Jadi itu saya juga masih kekurangan 50 orang untuk anak yatim piatu yang umurnya ya paling tidak kelas 4 SD lah Pak. Kalau terlalu kecil saya mungkin, karena ini dikelola adik-beradik saya, kebetulan adik-beradik saya itu 7 orang cewek semua, saya sendiri yang cowok. Jadi saya tugaskan adik saya untuk mengurus, saya biayai. Jadi ke depan mudah-mudahan memang Allah berikan kesempatan jalan, tapi kalau itu mudarat mudah-mudahan saya tidak jadi, kalau itu bermanfaat mudah-mudahan jadi. Tapi kalau itu pun saya didukung oleh para tokoh, para kiai, para ulama, dan saya direstui, kemudian saya ada ikat di atas putih, baru saya mau. Karena bagi saya tidak akan pernah mencari proyek di pekerjaan itu. Tapi saya akan mau proyek, tapi bukan untuk saya, untuk masyarakat nantinya. Karena cukup Pak proyek saya. Ya artinya cukuplah, karena selama hampir 30 tahun saya 3 kali menjadi ketua DPD Real Estate Indonesia. Saat ini saya juga menjadi wakil ketua umum DPP RAI Pusat. Ya di Sanggau kita punya 4 lokasi, di Sekadau kita punya 1, di Sintang 2, Membawa 1. Itu saja saya sudah capek ngurus segitu. Tapi saya ingin berbuat dengan masyarakat. Bukan saya tujuan mencari proyek, silakan kalau nanti jadi. Saya tidak akan pernah main proyek, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat saya pernah tidak main proyek pemerintah. Karena kadaluarsa hukumnya itu 18 tahun. Nanti kita udah beli lihat, nah sudah panggil kan, tapi kok kerja perumahan kan proyek sendiri Pak. Termasuk proyek rambutan, proyek yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi. Itu harapan kita ke depan. Tapi ya mudah-mudahan saya diberikan kesempatan tapi bermanfaat untuk masyarakat dan saya. Tapi kalau itu tidak, ya mudah-mudahan saya menjadi orang biasa yang bisa mengabdi dengan masyarakat dengan jalan yang berbeda. Dengan misalnya saya aktif di perkumpulan Merah Putih, aktif di ISMI, aktifnya di IKBM, itu kan merupakan perjuangan menurut saya. Jadi mungkin itu, terima kasih sekali lagi kepada Pak Kiai, kepada Bang Rusdi, kepada ibu-ibu, mudah-mudahan nanti memberi arahan dan mohon doanya, dan doakan saya kalau saya maju ke DPR nanti ada kesempatan banyak mudaratnya, doakan saya tidak jadi, tapi kalau banyak manfaatkan mohon doanya Pak Kiai agar ada kesempatan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.